Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Pada saat ini kita sudah berada dalam suasana bulan Oktober dan kita bersuka cita karena hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 kita akan mengikuti renungan malam. Dan mari mempersiapkan hati, pikiran untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami merindukan firman-Mu, karena kami tahu bahwa hidup kami akan terasa hampa dan gersang tanpa firman Tuhan. Firman yang akan menyirami hati, roh, dan jiwa kami. Firman yang akan memberikan kesegaran bagi kami. Biarlah Engkau bekerja ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, agar firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami semakin kuat dan kokoh menghadapi hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, ada dua bagian yang kita akan baca saat ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-6 dan kitab Mazmur pasal 15 pada ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-5. Mari kita mengikuti pembacaan ini. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Kemudian saudara-saudara, kita akan membaca dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-15 pada ayat yang pertama dan 5. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian seluruh pembacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja dan Mazmur. Tema yang saya pilih adalah setia, benar, dan jujur. Setia, benar, dan jujur. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat tema ini, setia, benar, dan jujur, lalu kita hubungkan dengan kehidupan kita manusia, rasa-rasanya saudara-saudara kita agak susah mendapatkan orang yang bisa berperilaku demikian. Setia, benar, dan jujur. Kalaupun ada yang setia, mungkin tidak jujur, tidak berlaku benar. Kalaupun ada yang jujur, mungkin tidak setia. Kalaupun ada yang benar, tapi tidak jujur, dan sebagainya. Ya, susah bagi kita mendapatkan orang yang setia, benar, dan jujur. Kalau kita mengucapkan kata-kata ini, saudara-saudara, ya mungkin gampang, tapi susah sekali untuk kita menerapkan bagaimana berlaku setia, berlaku benar, dan juga jujur. Ini berat sekali bagi kita untuk kita mau melakukannya. Tapi kita belajar dari kitab 1 Raja-Raja. Di sini jelas sekali saudara-saudara. Salomo berkata, ya, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Artinya apa saudara-saudara? Ada 3 kata yang dilihat, yang dipahami oleh Salomo yang terjadi dalam kehidupan ayahnya Daud, yaitu dia berlaku jujur, setia, dan benar. 3 elemen ini saudara-saudara sangat penting. Dan ternyata Daud melakukan semuanya ini dan dia mendapatkan kasih sayang yang besar dari Allah. Ia memperoleh jaminan yang besar dari Tuhan. Sehingga kalau kita membaca dalam Mazmur 15 sangat jelas juga diungkapkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hidup orang yang bisa tinggal dalam kemah Allah atau yang bisa tinggal di bukit yang suci adalah
orang-orang yang hidupnya tidak celah, orang yang melakukan yang baik, hidup yang jujur, benar, yang tidak menfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat, tidak mengecewakan orang lain, tidak ikut-ikutan seperti orang yang ditolak Allah. Wah, ini luar biasa banyak yang dikatakan oleh Daud. Sangat jelas. Bagi Daud adalah orang yang bisa tinggal dalam kemah Allah. Dalam kemah Allah, sebuah tempat ya, di mana di situ dibuatkan tempat untuk beribadah, dan bagi mereka meyakini ada Allah tinggal. Orang yang bisa tinggal dalam kemah Allah atau orang yang tinggal di bukit tempat Allah bersemayam adalah orang yang tidak celah, orang yang melakukan yang baik, atau dalam artian seperti ungkapan Salomo, dia setia, dia benar, dia jujur di mata Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh pemazmur Daud. Secara singkat, bahwa semua yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur 15, saudara-saudara, menunjukkan bahwa 3 hal yang disampaikan oleh Salomo benar adanya. Dia seorang yang setia, dia seorang benar, dan dia jujur. Daud jelas mengerti kriteria orang yang berhak berdiam dalam kerajaan Allah, bahwa dia menghidupi nilai-nilai kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran. Nah, kalau kita bicara tentang ini kan kita bicara tentang integritas ya. Dan bagi Salomo, ia menyaksikan ayahnya demikian. Sekalipun kita mengatakan, mungkin ada yang berpikir Daud juga melakukan kesalahan, tidak setia pada keluarganya, pada istrinya. Daud pun tidak mengatakan yang sejujurnya, benar. Itu memang bagian dari masa lalu Daud. Tetapi kemudian semua itu berubah ketika Daud sadari bahwa ia melakukan hal yang tidak benar di pandangan mata Allah, dan kemudian dia mengubah hidupnya, dia kembali berperilaku baik. Dan Salomo merasakan itu. Ia melihat bahwa ayahnya melakukan yang setia di hadapan Allah, yang benar di mata Tuhan, yang jujur. Karena itu dia memperoleh berkat yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kita? Saya rasa sangat sukar bagi kita untuk berlaku seperti ini. Setia. Banyak yang tidak bisa setia. Masih banyak yang tidak bisa setia pada pasangannya, meninggalkan pasangannya. Masih banyak yang tidak setia pada sahabatnya. Banyak yang tidak bisa jujur. Banyak juga yang tidak bisa melakukan kebenaran. Kebenaran diputarbalikan. Kejujuran ditenggelamkan. Yang tidak jujur itulah yang dimunculkan. Ini tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Nilai-nilai yang saya sebutkan tadi adalah nilai-nilai yang sesungguhnya dirindukan oleh Tuhan hadir dalam diri setiap anak-anaknya. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Atau banyak yang mengatakan ini susah sekali, tidak bisa Ibu Pendeta. Betul, siapapun dia susah untuk melakukan. Tapi yang saya mau katakan, haruskah kita berdiam diri? Haruskah kita mengalah? Haruskah kita mengatakan sudahlah, tidak usah mengikuti karena berat? Tidak. Melainkan kita diajak untuk berjuang. Masih ada peluang, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk berlaku seperti yang dibuat oleh Daud. Kalaupun kita setia, sekalipun hal yang kecil kita belajar untuk setia, itu luar biasa. Kalaupun kita jujur mengatakan yang sebenarnya, sekalipun di mata orang lain itu tidak benar, tapi kita memberlakukannya, itu hal yang hebat. Kalau kita melakukan kebenaran sekalipun di sekitar kita tidak benar, itu menandakan bahwa kita taat pada Tuhan. Jadi saudara, pilihan ada di tangan kita. Tapi yang benar adalah seperti kata Salomo, bahwa ia menemukan kesetiaan, kebenaran, kejujuran, dan itu ia dapatkan dalam diri ayahnya. Kita pun juga harus berjuang melakukannya, menanamkannya kepada generasi kita, melakukannya hari ini karena ada kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu saya mau katakan, mari bukalah hati. Teruslah berlaku benar, jujur. Teruslah berlaku setia.
sehingga hidupmu sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bersama saudara-saudara dengan menyanyikan pujian Tetap Setia. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kalau Salomo menyebut Daud ayahnya seorang yang setia, benar dan jujur, dan ternyata juga Daud mengatakan orang yang bisa berdiam di kemah Tuhan, di gunung Tuhan adalah orang yang berlaku baik, tidak bercela, benar di mata Tuhan. Sesungguhnya kami belajar untuk melakukan semuanya itu. Dan kami terus berjuang Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami sehingga kami dapat memperlakukannya dengan baik. Biarlah dalam topangan-Mu, dalam kasih-Mu kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, berlaku benar, adil, setia dan jujur. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Bapa, terima kasih untuk renungan malam ini. Bapa, jaga kami, Bapa peliharakan jemaat-Mu, kasihi jemaat-Mu, tuntun kami semua yang menyaksikan renungan malam. Berkati kami Tuhan agar kami dapat memperlakukan firman-Mu dengan baik. Mampukanlah kami Tuhan untuk hidup dalam kesehatian. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Kami menundukkan kepala mendoakan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang banyak mengalami tantangan dalam hidup ini Tuhan kasihi dan topang mereka. Kami menyerahkan mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia, karena berkat-Mu yang nyata. Tuhan berkati mereka semua, biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan para orang tua kami, para bapak ibu lansia yang sakit, Tuhan tetap menopang mereka. Berikan semangat, berikan juga masa-masa tua dengan beria-ria dalam Kristus.
Kami percaya kasih-Mu akan terus nyata bagi kami Bapa. Kami percaya kemurahan-Mu akan terus indah bagi kami. Bapa, Engkau juga memberkati untuk semua pelayanan majelis gereja kiranya dapat dikerjakan dengan baik. Memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana. Jagalah kami Tuhan. Dan biarlah malam ini kami boleh melewatinya dengan damai. Besok kami boleh beribadah bersama dengan jemaat-Mu, memuliakan Engkau. Yang melakukan live streaming Tuhan berkati terus untuk kuat melakukannya. Yang beribadah di rumah Tuhan juga berkati agar mereka tetap setia beribadah untuk keagungan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara boleh menyaksikan renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati, salam sehat.